Hai guys, kembali lagi di channel Valme Studio. Nggak kerasa ya, sekarang kita sudah ada di akhir tahun 2020 ya. Dan ini adalah tahun yang sangat unik ya. Unik Sangat banget. spesial ya bagi semua orang pastinya. Banyak kisah suka dan duka. Tapi terutama untuk dunia perstreamingan ya. Tahun ini yang mungkin kita di Valme Studio itu jualan streaming kan dari 2018 ya. 2018 itu masih sedikit, klien-klien kita 2019 masih sedikit, dan pas 2020 karena adanya pandemi dan semuanya jadi online, tiba-tiba demand-nya gitu ya, wah naik ya. Jauh. Dan kita pun, dan pasti juga teman-teman yang pada jualan streaming merasakan hal yang sama. Kita itu di 2020 ini project streaming itu nggak tahu ya, gue kalau hitung kasar aja itu yang pasti di atas 100 project ada, tapi mungkin nggak sampai 150 ya, tapi sangat-sangat banyak. Dan di episode kali ini kita mau ngebahas beberapa produk ya. Ini the best of 2020 dalam arti produk-produk yang sangat sering kita gunakan di hampir semua production kita, yang menurut kita ini adalah hardware yang sangat bisa dihandalkan, dan kami senang banget memiliki hardware ini di dalam koleksi hardware kita gitu ya. Jadi ini kayak ngerekap 2020 gear-gear apa aja sih yang menurut kita spesial banget dan bagus banget ya. Siapa tahu bisa menjadi insight buat teman-teman yang mau belanja hardware untuk streaming di tahun depan, ya kan? Betul. So, mungkin kita akan mulai dari capture card HDMI ya. Pastinya streaming nggak jauh dari yang namanya capture card. Nah, Ger, capture card yang paling sering kita gunakan di lapangan itu yang mana? Karena sebelum menjawab, kalian perlu tahu nih ya. Di sini kita tuh capture card tuh numpuk sangat, dan kita punya hampir dari segala brand. Ada J5 Create, Elgato, EasyCap pun kita pakai, segala macam. Kita emang nggak picky ya, kita dari yang low budget sampai yang high end pakai semua, cobain semua. Nah tapi in the end ya kan, di lapangan ada yang pastinya lebih sering kita gunakan dibanding yang lain. Yang mana, Ger, yang paling sering kita gunakan capture card Pasti HDMI? yang paling the best ini sih. G5 Create JVA02. JVA02 ya. JVA02 adalah capture card yang paling sering kita gunakan di lapangan. Kenapa? Karena menurut saya yang ini tuh nggak panas walaupun dipakai berjam-jam. Terus Dikit masalahnya. ya, Malah kalau gue nggak sih, ada gue tuh masalah. lebih ke situ sih sebenarnya. Contohnya ya, yang kedua paling sering kita pakai itu kan Camlink ya. Camlink. Nah, kenapa? Oh. Cuman kenapa kita lebih berat ke JVA02 dibanding Camlink itu karena pertama lebih panas juga, ya kan? Iya, Lebih panas juga. lebih panas. Tapi walaupun dia panas, selama ini nggak ada masalah juga Nggak ada sih. masalah. Dia itu mungkin lebih karena dia itu sebetulnya capture card 4K ya. Kadang-kadang tuh kalau kita mau ngerouting, kadang-kadang dia ngebacanya kayak 4K gitu loh inputnya. Iya, Ya nggak sih, suka ada betul, kayak otomatis betul. merubah 4K segala macam, suka menjadi problem. Nah, tapi kan sebenarnya kan dalam production streaming ini kan kita nggak menggunakan 4K ya. Iya. Walaupun akhir-akhir ini untuk virtual production kadang-kadang untuk di green screen kita butuh capture 4K, tapi itu pun kita nggak menggunakan Camlink ini. So intinya yang dibutuhkan hanya full HDMI, full HD toh kan. Jadi in the end, yang paling sering kita gunakan adalah J5 Create karena paling plug and play, selalu kebaca, nggak pernah ada masalah, tidak cepat panas segala macam, dan secara gambar pun juga sangat-sangat oke ya, maksudnya memadai untuk kualitas production yang profesional yang berbayar. Iya. So ya, kita rekomen banget selama ini kan J5 Create yang JV02 ini kan lumayan pertengahan tahun ya, pertengahan deh kayaknya, pertengahan tahun. Tapi semenjak itu ini yang bener-bener intinya sih gini, kalau ada JVA02 ya kita pakai JVA02 dulu, baru pakai yang lain gitu ya intinya ya. Ya, tapi Camlink adalah yang nomor 2 paling sering kita gunakan. Pastinya tidak kalah dari JVA02, kecuali yang dua masalah tadi itu ya, kadang-kadang ngebaca suka 4K. Ya itu semua juga garansi lah, itu ya. Oke, next item ya, itu buat capture card HDMI. Next item yang sangat berguna adalah ini.
Splitter. HDMI splitter. Ini pasti teman-teman maupun yang kalian streaming wedding, wedding kan pasti kan mesti Wedding. nembak ke banyak TV itu ya. Streaming e-sport mesti banyak butuh monitoring ya kan. Streaming apapun udah pasti butuh yang namanya HDMI splitter. Dan kita rekomen banget merek Bavo ya. Ini kita udah pakai dari awal tahun nih. Kita pakai dari awal tahun, kita punya bangsa 3 biji ya. Iya. Punya berapa? 3 biji ya? 4 mungkin. 4 biji. Ada yang rusak nggak selama 1 tahun ini? Selama ini ada sih satu aja, dan Satu itu dari 3. rusaknya cuma satu slot doang. Cuma satu slot Oke. Doang. So, Inputnya juga nggak masalah. nah, oke. So selama lagi pula ini sebetulnya kan jatuhnya bukan hardware mahal ya, splitter ini, dan sebaiknya memang nggak cuman bawa satu, ya kan? Betul. Ini kan tipe-tipe hardware yang ya sama sih. Capture card juga kita nggak mungkin ke lapangan bawa satu, bawa dua, nggak. Pasti ada backupnya ada backup lagi. Iya. Nah, tapi kita sering banget menggunakan Bavo HDMI splitter ini ya, dan selama 1 tahun kita gunakan terus. Kita nggak ada menggunakan splitter HDMI merek lain. Kita sempat pernah nyobain yang lain, cepet banget rusak semuanya. Ini yang paling bertahan lama, dan yang bermasalah dari 4 ya di lapangan itu hanya 1 ya. Iya, Yang hanya satu satu saja. port doang. Oke. So recommended buat teman-teman yang membutuhkan HDMI splitter ya. Bavo, merek Bavo ini kita rekomend banget. Oke, next. Ya, ini udah paling jelas sih ya. Ini adalah Paling the best. tapi ini gue nggak perlu gue sampaikan juga, teman-teman udah pada tahu lah ya. Ini adalah salah satu item yang paling hot ya di tahun 2020, apalagi di awal tahun ya. Ini kan akhir tahun 2019 kalau nggak salah keluarnya, dan di awal 2020 tuh banyak banget yang cari ya. Dan jujur aja gue udah nyoba beberapa merek-merek lain yang mirip-mirip ya, portable video switcher, tapi yang performance-nya sebagus item ini tuh sorry aja ya, belum ada. Dari segi performance tuh dia bisa digunakan seharian full, tidak akan panas ya, nggak panas sama sekali malah. Terus nggak pernah fail ya di kita sih, maksudnya nggak kebaca atau apa selalu kebaca, belum pernah ada masalah. Dan Frame rate-nya. sama gambarnya. Oh, gambarnya. Gambarnya tuh bagus banget. Maksudnya hasil capture-annya Iya. itu bagus banget ya. So ini mungkin salah satu. Ini mungkin ya teman-teman boleh lah, silahkan kalau kalian tulis di komen menurut kalian yang the best buat kalian di 2020 apa hardware. Ini salah satu top lah pastilah untuk kita semua ya. Karena itu juga nggak perlu ngatur-ngatur lagi kan, 30p atau 60p. Iya betul, mau terima frame rate seperti apapun pasti aman. Nah, mumpung kita ngomongin Blackmagic, nah ini kecil tapi waduh, ini di lapangan kita harus punya ini. Ini adalah micro converter bidirectional SDI to HDMI atau HDMI to SDI. Nggak boleh dibuka ya? Boleh ya? Boleh, Pak. Disangkain kita kotak doang ya? Kotak doang, ntar ada isinya. Ada isinya. Jadi ya ini adalah converter ya. Kalau kalian punya kamera yang outputnya HDMI dan kalian punya capture cardnya SDI atau switchernya SDI, ini bisa menggunakan converter ini. Jadi dari kamera HDMI ya masuk ke converter ini, dan outputnya jadi SDI. Atau sebaliknya, kalau kalian ada kamera yang SDI ya, video kamera SDI, dan kalian menggunakan kabel SDI yang panjang, misalnya lokasinya ada 60 meter gitu ya kameranya, terus kalian menggunakan item ini untuk switchernya, berarti kan butuhnya HDMI, nanti tinggal di convert ke HDMI sebelum masuk ke switchernya, atau kalau mau langsung ke capture card juga boleh ya. Dan ini juga kita ada berapa biji nih? Sekitar 4 kayaknya 4 ya. Kita nyimpan 4. yang 2 lagi yang gede, yang 4K, yang 4K punya. Tapi ini sih ini barang kecil, bandel, dan sangat-sangat berguna ya, ini the best banget, sering banget terpakai tahun ini. Oke, next item, sound card. Boleh. Oh, sebelum ke audio masih ini, Pak. Oh iya. Pengganti. Oh iya kan capture card. Tapi ini udah sempat gue review ya. Tapi ini agak curang sih, soalnya kita nggak ada perbandingan. Jadi untuk capture card yang base-nya inputnya SDI ya, ya gue udah ngebahas juga di review gue sebelumnya. Dulu kita pakai Aja UTEP ya, yang harganya lebih mahal dari ini dan banyak banget masalahnya. Nah, tapi sekarang menggunakan Magewell USB Capture Plus ini yang SDI, kita sudah sangat-sangat happy lah. Jadi udah bisa langsung kita pakai untuk item TV kita sih, karena dia kan program outnya SDI, jadi kita capture-nya menggunakan ini.
Untuk audio ya, yang Audio. kita ada beli beberapa sound card tahun ini Iya. ya, dan ini kita menggunakan akhirnya karena ada yang bermasalah lah dengan kualitas audionya kurang bagus segala macam. Tricky. Dan in the end yang menjadi standar kita sekarang Scarlett 2 in Scarlett. 2 out ya, USB sound card. Dan ini sangat berguna especially untuk kayak mau ada production Zoom gitu-gitu. Karena kan kalau misalnya ditaruh di laptop dia bisa inputnya diambil ya kan, Iya. dari di program bisa dilempar ke Zoom, terus tapi dari Zoom kalau ada speaker yang mau dipin atau Iya. apa bisa di-outin lagi dari sini gitu kan, dengan outnya bisa di-outin lagi, routingnya cakep, kualitas audionya bagus segala macem. So inilah the best sound card kita di tahun 2020 yang paling sering kita gunakan. Ya. Dan kita berani mempertaruhkan project kita di sinilah gitu kan, nggak masih istilahnya kita menggunakan ini tanpa was-was lah itu Iya. gitu ya. Itu untuk Itu audio. bedanya sound card sama mixer ya, Pak. Kenapa mixernya? Oh, Kalau- iya. mixernya kalau misalnya ini balik ke outnya Balik lagi ke pas- outnya lagi. Kalau ini enggak. Ini enggak kan. Terus modem. Oh, Wah, ini LHG kita ya. banyak yang Ini- nanya nih. Wah, ini oke, gue ngeliat di grup kita terakhir-terakhir ini banyak banget ya produk-produk modem segala macam ini. Tapi jujur gue nggak sempet nyobain modem apapun yang lain. Kenapa? Karena kita udah seneng banget dan puas banget menggunakan Mikrotik LHG ini. Dan ini pun ya kadang-kadang kita kayak udah ada koneksi yang bagus Iya. di sebuah lokasi udah disediakan problem, dan akhirnya tameng ini menjadi penyelamat kita. Set. Ya kita puas banget dengan LHG ini. Kapten gitu. Kita ini setiap project kita pasti bawa ya kemana-mana, dan dia nangkap sinyalnya sangat-sangat memuaskan. So far nggak ada problem lah ya ini, Betul. pokoknya sampai kita nggak perlu nyari yang lain. Oke, sekarang gue pengen ngebahas lighting. Ya, maksudnya, oke, kita dari tahun 2018 itu kita kan pakainya tuh Aputur terus kan, Aputur. Ya selain Kino ya Kino kan udah zaman beda generasi lah ya, beda generasi lah ya. Kita udah pakai Aputur terus 120D, 300D, LS. Pokoknya hampir semua lighting kita gunakan itu Sampai yang kecil juga. Aputur, sampai yang kecil, LS Mini, LS Mini. sampai yang Amaran segala macam. Nah, tapi tahun ini ada pemain baru ya. Ini adalah Nine Light Nine Forza 60, dan ini adalah menurut gue tahun ini yang paling menarik ya. Betul. Lampu yang paling menarik karena pertama dia itu cuma 60 watt. Iya. 60 watt tapi sangat-sangat terang ya, sangat-sangat terang. Mungkin di sini agak susah untuk dikasih lihat ya. Coba ya. Coba. Tapi ya sebenarnya bukan masalah terangnya aja sih. Oh, dia ini ada special effect mode-nya. Cuman nih dia terang banget ya. Dan ini udah banding sama softbox-nya ya sebenarnya. Tapi sebenarnya yang bikin lampu ini begitu mantap adalah ukurannya ya. Kecil banget. Adalah ukurannya. Ya, ini lampu cuma 60 watt. Kecil banget, bisa dibawa-bawa kemana-mana, dan dia itu nggak kalah terangnya sama 120D ya. Kalau 120D kurang lebih setara dengan Aputur 120D. Lihat, ini kecil banget cuy. Ini kecil banget asli. Cuman Forza segini doang. Nine Light Forza 60. Ini buat teman-teman, apalagi kan kemarin itu kan pandemi ya, kita syuting itu streaming nggak bisa terlalu banyak orang kan, nggak bisa terlalu banyak orang. Dan ini lo kalau ada tas kamera lo bisa masukin 3 men, kayak ginian ya kan, Iya. 1 2 3 lo light stand atau itu udah 3 point lighting udah jadi. So ini gue rekomen banget nih ya, Nine Light Forza 60 ya. Dan apalagi kalau kita syuting kan nggak pakai genset, nggak pakai apa, kadang-kadang ada tempat-tempat yang listriknya kurang kuat atau apa. Nah ini dia hanya 60 watt guys. 60 watt. Forza 60. Bisa pakai Vimon juga. Nah, Baterai dia ini ada softbox-nya ya. Softbox-nya itu tidak bisa menggunakan softbox yang lain karena dia tidak menggunakan Bowens mount yang universal ya. Dia kecil banget tuh ya, sesuai lampunya ya, cahayanya ya. Oke, dan nggak usah gue pasang lagi ya. Taruh sini aja. Nah, oke, sekarang nih gue pengen ngebahas ini nih. Oh, dewanya kita. Ya, buat temen-temen yang sering nih nge-production terus nggak dengan tidak menggunakan banyak PC dan sering mengalami di vMix tuh ada yang 100% di bawah kiri ada tulisan 100% dan gambarnya mulai nge-lag.
ini sih GeForce RTX 3090. Dan ya gue tahu mungkin teman-teman iya bang, tapi harganya berapa Iya, gitu. Iya, memang mahal. Cuman kalau kalian melakukan job ini secara profesional gitu kan, apalagi untuk sekarang kita kan udah shifting nih ke virtual production kan, kebutuhannya udah makin lebih segala macam. Tapi even sebelum kita kayak pakai Unreal segala macam, even cuman pakai Vmix aja segala macam, kalau misalnya kalian tidak mau banyak PC ya, dalam arti satu PC buat grafis, satu PC buat ini, kalau semuanya pengen dicampur aduk satu PC oke, gitu, walaupun sebenarnya kita nggak rekomen ya setup seperti itu. Tapi ini walaupun Vmix-nya, VGA-nya tulisannya udah 100%, dijamin gue jamin tetap tidak akan nge-lag. Ya, kita udah coba push banget ke limitnya sampai banyak banget media di Vmix, tetap aja lancar-lancar jaya. Ya gila, 24 GB video memorinya, ini investasi yang sangat-sangat worth it buat temen-temen yang mau ngebangun PC monster. Dan by the way ya, jangan ngaku PC monster kalau belum pakai RTX 3090. Betul. ya. Betul. Apalagi udah sih, di sini kita banyak deckling juga. Cuman kalau deckling gue tuh soalnya kan lebih ke buat e-sports ya sebenarnya ya. Gue nggak tahu mau milih yang mana yang paling the best. Cuman 3 deckling yang kita gunakan ini onboard kan. Yang paling sering kita gunakan adalah pertama adalah Decklink SDI 4K ya. Ini adalah 1 in 1 out untuk SDI, dan ini sering kita gunakan untuk ngambil input dari switcher ya, video switcher. Dan karena dia ada outputnya lagi, itu kita bisa output ke monitor TV atau apa, terus bisa di split lagi. Yang kedua adalah Nah, ini dia. Decklink Duo ya, 4 in atau out, bisa diatur in atau outnya. Nah ini untuk esports ya, kalau misalnya kalian ada kayak 1, 2, 3 observer, 3 PC gaming observer yang mau di capture, masuk ke sini, terus satu mau di output ke PC lain, ke PC streamingnya, atau mau ngerouting dari satu PC, saling lempar lah kayak gitu kan. Dengan kemampuan 4 in 4 out ini sangat-sangat berguna ya, sangat-sangat berguna. Dan terakhir adalah Decklink Quad HDMI Recorder ya. Ini 4 kemampuan capture 4 HDMI dalam satu kartu, dan ini bisa 4K. Jadi kalian bisa menggunakan contohnya 3 input 4K ya. Jadi buat teman-teman yang misalnya butuh untuk virtual production, green screen, kalau kayak ada kamera 4K, agar hasil keyingnya, glissinnya bagus menggunakan 4K, kalian bisa menggunakan zooming. Card ini. Ya apalagi kalau kalian main digital zoom ya. Digital zoom. Kalau nggak 4K kan kalau di zoomin tuh agak pecah tuh. Tapi kalau kalian inputnya 4K akan lebih cakep lagi, dan lagi pula hasil keying chroma key-nya juga akan lebih bagus, dijamin ya. Ini Decklink Quad HDMI Recorder. Oke. Udah sih ya. Satu Itu lagi. apa lagi? Kabel. Oh iya, kabel. Perkabelan. Ada perkabelan. Yang pertama Fansion. Oh ya, ini adalah salah satu ini kayaknya udah pernah gue bahas juga sih. Ini untuk kabel HDMI standar ya. Ini bukan micro tuh segala macam atau yang spesial gimana. Ini HDMI standar. Ini 8 meter. Dan dia bahannya cotton braid ya. Cotton braid halus gitu ya, cotton braid, dan dia lemes banget. Ini bikinan Fansion. Ini adalah salah satu kabel favorit kita tahun ini untuk kelas HDMI to HDMI ya. HDMI to HDMI ini untuk production yang bisa dibilang kecil. Jadi bukan kecil, ruang kecil ya, ruang kecil dalam arti dari FOH atau control room deket ke kameranya multicam. Kita menggunakan kabel ini langsung ke item ini ya, langsung ke item ini dari kamera. Kalau kita pakai PV100 nggak usah di convert ya, karena dia kan standar ya. Kita bisa pakai 4 kamera, recommended banget. Terus lagi ya ini mah legend ya sih. buat teman-teman udah pasti udah tahu ya. Cabai rawit. Ini sebenarnya kita udah pakai udah lebih dari setahun sih. Betul. Lebih dari setahun, ini udah kepake dari tahun 2018, dan semua yang kita punya kondisinya masih bagus. Yaitu pastinya Lindy micro HDMI itu HDMI yang 5 meter ya, yang slim ya. Yang slim ya, ini kabel yang slimnya. Aduh, ini kabel mau diuntel-untel, mau buat rigging, mau dilewat-lewatin kemana-mana, mau dibengkok-bengkokin kayak apa. Ya, kita pemakaian udah lebih dari setahun, dan seingat saya Pak, tetap the best. Ini nggak pernah fail Nggak sekalipun. pernah fail, ya. Sekalipun seingat saya. Nggak pernah sekalipun nggak kebaca Yoi. atau apapun. Ya emang ya Lindy lebih mahal mungkin teman-teman. Cuman kalau kita hitung secara investasi, kalau kalian mesti ganti kabel setiap berapa bulan, mendingan beli Lindy sekalian deh. Ya,
hati-hati jangan sampai ke bawa apa vendor lain pas di lapangan. Nangis kabel. Terus apa lagi? Udah ya? Udah kayaknya. Udah sih ya, ini sih yang menurut gue yang highlight 2020 item-itemnya. So, oke. Terima kasih sudah nonton ngikutin video ini. Terima kasih buat semua temen-temen yang udah ngikutin FAME Studio selama 2020. Kita dari tim kita sangat-sangat berharap bahwa semua video yang kita upload bisa berguna bagi teman-teman dan bisa membantu juga beberapa teman-teman mendapatkan penghasilan lebih di 2020 ya kan. Dan silahkan komen ya menurut kalian, kita pengen tahu juga mungkin ada hardware apa yang menurut kalian the best di 2020 ini yang sangat berguna. Bolehlah tulis di komen, kita pengen tahu pendapat kalian seperti apa. Dan kami dari tim FAME Studio mengucapkan selamat tahun baru. Bukan, selamat tahun baru 2021 ya. Dan semoga tahun depan menjadi tahun yang lebih baik bagi kita semua. Sampai ketemu di tahun depan. Bye.